wabarakatuh. Kami dari PGSD Hamka. Di sini pendengar nama saya Teguh Wijaya dan saya mewakilkan teman saya Kasasi Wijaya. Nama saya Hama Salmalia. Di sini kita akan melaksanakan observasi dan wawancara mengenai mata kuliah PLP. Apa saja yang kita wawancarai dan apa saja yang ingin kita ketahui tentang sekolahan SD Susukan 7 pagi. Ikutin terus wawancaranya, guys. Ayo, guys. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa FKIP Hamka Prodi PGSD. Perkenalkan dulu, nama saya Teguh Wijaya dan saya membawa dua rekan saya. Nama saya Hama Salmalia. Nama saya Nur Samsi DJ. Nah, ya di sini kita dari Prodi PGSD, Bu, yang dari mana ada tugas dari mata kuliah PLP 1. Nah, PLP 1 itu tujuannya itu adalah untuk mengenal lingkungan sekolah yang ada di lingkungan sekolah itu, Bu. Nah, di sini kita itu tujuannya itu untuk mewawancarai apa saja sih fasilitas, terus akreditasi, terus apa sistem pembelajaran di sekolah ini seperti apa gitu. Nah, di sini aspek wawancaranya juga di situ udah ada bagian-bagiannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung mulai aja sesi tanya jawabnya. Lalu ada berapa jumlah seluruh guru dan staf yang ada di sekolah ini? Seluruh staf di sini ada 23. 23 terdiri dari 18 guru kelas dan guru bidang studi, kemudian 4 tenaga pendidikan, kemudian yang saya sendiri 1 kepala sekolah. Lalu bagaimana jam belajar siswa? Apa ada sistem pembagian waktu seperti pagi dan siang? Ya, tadi sesuai dengan yang saya sebutkan tadi untuk kelas 2 paralel jadinya. Jadi dari pukul setengah 7 sampai pukul 10.15, kemudian dilanjutkan setengah 11 sampai pukul setengah 3. Jadi ada satu kelas itu kelas 2. Lalu apa saja keunggulan dan kelebihan sekolah ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya? Ya. Menurut Ibu sendiri. Kalau keunggulan ini pasti di sekolah itu ada kekuatan dan kelemahan ya. Iya. Nah, ini kita lihat keunggulannya ya. Iya, Alhamdulillah di kekuatan di sekolah kita lingkungannya kondusif, ya, aman ya, jauh dari pasar, jauh dari terminal, itu keunggulan dari sekolah kita. Kemudian yang kedua, dukungan dari orang tua, masyarakat, ya, kita berhubungan baik dengan masyarakat, maka itu otomatis akan mensupport kegiatan kita dan juga melindungi keamanan dari sekolah kita sendiri. Itu dari segi apa? Bangunan ya. Yang ditanyakan tentang keunggulan dan kelebihan sekolah ini. Dibanding sekolah yang saya dari tempat tadi strategis ya, untuk kita di sini anak-anaknya ya, alhamdulillah mudah untuk beradaptasi sehingga dalam pembelajaran lebih mudah. Jadi ketika ada lomba tuh kita insya Allah selalu dapat gitu. Insya Allah ada. Lalu di sini ada kultur sekolah, Bu. Menurut Bapak atau Ibu, usaha apa yang dilakukan untuk menjadikan sekolah ini lebih bermutu? Kalau menurut saya sekolah bermutu jika di dalam itu sendiri internalnya itu udah bagus. Jadi artinya bermutu tuh guru-gurunya bermutu, terusnya kurikulumnya juga kita buat lebih baik lagi gitu, yang support dengan keadaan kita di sini. Kemudian didukung dengan tendik. Nah, itu membuat sekolah itu jadi bermutu. Jadi kalau misalnya guru, kepala sekolah, tendik, masyarakat bersatu, insya Allah sekolah akan bermutu. Itu, tapi kalau misalnya ada yang gurunya nyeleneh lah, atau gurunya misalnya mangkir dan sebagainya, atau tendik atau kepala sekolahnya juga nggak amanah, itu hancur lah ya. Tapi kalau misalnya bersinergi, setiap sekolah pasti akan bermutu. Jadi harus ada kerjasama. Betul, harus ada kerjasama. Betul. Lalu menurut Ibu, bagaimana model penerapan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Ya, penerapannya kita mengadakan semacam diklat ya buat guru-guru ya. Jadi kita mengadakan itu. Kemudian kalau bisa tutor sebaya ya. Jadi ada bapak ibu guru yang berlebih pengetahuannya atau memiliki pandangan lebih luas untuk mengenai suatu konsep, itu dibagi jadi tutor sebaya.
Itu sebelum pandemi kami sering melakukan itu. Gitu. Jadi seperti itu penerapannya. Jadi setelah seperti ini, contohnya nih, ada diklat tentang kurikulum cacing ya, untuk sekolah kami, untuk guru kami. Nanti guru kami ini langsung men-share kepada teman-teman, ke teman-teman guru. Nah, guru ikut kegiatan ini lalu membagikan kepada siswa. Gitu. Jadi ada penerapannya dari dinas itu. Gitu. Alhamdulillah sih itu sudah terlaksana. Lalu ada bagaimana kultur atau budaya yang diterapkan di sekolah ini, contohnya seperti melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan apa ada siswa menerapkan kegiatan tersebut dengan baik? Alhamdulillah di sini penerapan 5S sangat digalakkan ya. Nah, contohnya saya. Iya. Iya, karena pemimpinnya gitu. Iya, pokoknya masalah apapun sikapi dengan senyum aja ya. Biar kita aja yang tahu menangis di serangan. Oke. Untuk 5S sendiri alhamdulillah kita menerapkan ini, bahkan kita punya slogan suju. Suju S-nya itu sehat, ya. U-nya unggul, J-nya jujur, U-nya uhuah, H-nya harmonis. Masya Allah ya. Saya ingin bertanya Bu terkait struktur organisasi dan tata kerja. Pertama adalah bagaimana struktur organisasi dan tata kerja yang ada di sekolah ini. Misalnya tugas kepala sekolah itu seperti apa? Ya, tugas kepala sekolah ya sesuai dengan Permendikbud yaitu sebagai manajer di sekolah tersebut. Gitu. Walaupun sebelumnya dikasih tugas tambahan sebagai guru mengajar yang 6 jam, tapi semakin kesini ada perubahan baru gitu. Selanjutnya, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, program apa saja yang Ibu telah laksanakan di sekolah ini? Yang Ibu terapkan? Iya, yang saya terapkan pertama kali datang saya ke sekolah ini, kami membuat program dokter kecil. Oh ya. Dokcil. Jadi kita buat dokcil, kita undang puskesmas untuk mengadakan pelatihan bagi siswa-siswi. Lalu itu yang pertama kali ya, dokcil. Nah, dokcil selanjutnya rehab total nih. Iya, rehab total. Kita kemudian mengungsi, tetap berjalan seperti biasa. Contohnya seperti kegiatan hari guru, kemudian hari besar keagamaan, kita laksanakan itu. Yang pasti kegiatan yang pernah program kerja sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya, yang bagus kita lanjutkan. Jadi nggak ada yang namanya kita yang punya dia nih, kita enggak. Yang bagus kita lanjutkan. Contohnya kemarin berkurban ya. Iya, berkurban. Dari 2018 supaya sudah ada. Kemudian 2019 walaupun kita dalam kondisi COVID. 2019 walaupun COVID menumpang. Oh iya. Walaupun kita menumpang ternyata kita masih bisa berkurban, dan kemudian kemarin kondisi COVID nggak tahunya kita masih bisa berkurban. Alhamdulillah, barakallah ya, kita jalanin program-program yang sudah ada di kalender kita juga, kalender akademik kita. Jadi tidak terlepas tadi program itu dari kalender kita, Pak. Iya. Oke, selanjutnya untuk peraturan dan tata tertib sekolah Bu. Untuk peraturan dan tata tertib yang telah dibuat, apakah dalam proses pelaksanaan mengalami kendala? Jika iya, bagaimana solusi yang akan diberikan? Apakah ada sanksi atau peringatan kepada pelanggar peraturan tersebut? Iya, biasanya anak siswanya belajarnya kan kalau misalkan terlambat gitu, apa sanksi yang diberikan gitu? Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, Masya Allah, anaknya siswanya nggak ada yang terlambat, beneran saya nggak bohong. Saya beneran, saya bukannya ngalamin ya, tapi emang kondisinya seperti itu. Anak-anak di sini tuh rupanya alhamdulillah Susukarno 7 itu tertib ya. Mungkin ada bapak istri sama istri udah ada kan? Hawanya kan lain ya, gitu kan ya. Gitu. Jadi istilahnya memang Susukarno 7 tuh anak-anaknya, orang tuanya, Masya Allah, kerjasamanya tuh solid banget. Gitu loh. Jadi makanya ketika ini nggak ada kendala, orang semuanya
baik-baik aja gitu. Aman-aman. Kalau boleh tahu itu masuknya jam berapa kalau Masuk tuh pukul setengah 7. setengah tujuh ya, Mas? Setengah 7. Oh, jadi di sini pagi, masuknya pagi banget udah ini ya. Udah setengah 7 tuh udah Iya. datang gitu. Kalau dulu kan pasti zaman saya itu sekolah itu masuk jam 7. Sekarang setengah 7 dan tertib juga nih. Dan tertib. Iya, Alhamdulillah di insya Allah. sini tertib. Benar, saya tidak mengada-ngada. Benar. Kalau menurut ini saya juga mau bertanya sih Bu. Menurut Ibu apa saja sih Bu agenda kegiatan rutinitas mingguan, bulanan yang sering dilakukan di sekolah ini? Kayak upacara gitu. Iya. Gitu. Nah itu kita nyebutnya pembiasaan. Oh, kebiasaan. Nah, mengajar ya. Iya. Iya. Jadi pembiasaan kalau di hari Senin kita tuh upacara, kemudian hari Selasa kita UKS ya. Jadi pembiasaan Pokja. Jadi kalau Pokja UKS itu di mana, Pokja pertanian bagaimana, Pokja pertamanan bagaimana, itu anak bergerak gitu. Kemudian hari Rabu pramuka, hari Kamis kita senam, hari Jumat binro. Oh, itu berarti setiap apa ada agenda itu ada guru-guru pendampingnya sendiri-sendiri. Ada, semuanya ada. Jadi ketika kita memberikan pembagian tugas mengajar ditambah tugas tambahan, itu udah ada. Bu, misalnya contohnya Pak Ogi pertanian dan guru olahraga, Bu Rani misalnya ditambah dengan pertamanan. Yang selanjutnya nih kegiatan ekstrakurikuler yang untuk menunjang semangat belajar siswa nih, apa aja sih Bu ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Eskul yang ada di sekolah kita ini, yang pertama hari Selasa itu kita ada tari. Kemudian hari Senin hari Senin silat. Hari Senin silat, Selasa tari, Rabu itu marawis, ya. Sedangkan hari Jumat itu basket dan lukis ada. Guru kita panggil guru lukis. Tetapi kalau untuk yang lukis ini kita datang, jadi setiap anak wajib lukis. Seperti halnya pramuka, karena kan untuk menggali kreativitas anak ya, siswa gitu. Soalnya kalau bilang lukis siapa yang mau masuk? Sungguh sama ada yang masuk. Tapi kalau lukis semuanya ikut lukis otomatis kan. Barangkali kalau mau jadi dokter kan dari sekarang udah bisa gambar anatomi kan. Berarti itu sesuai minatnya yang diadakan siswa gitu ya. Kalau minatnya menari ada, itu ada. Seni gitu ada. Ya. Terus selain ini apa prestasi yang sering diraih di sekolah ini dari lomba-lomba kegiatan ekstrakurikuler tadi. Kalau yang dari segi itu yang paling sering lukis yang sering ini. Kemarin ada anak ini dari kelas 4, sekarang kelas 4 udah kemana-mana deh. Jadi karena memang kebetulan pelatih lukis kita ini, gurunya ini juga dia itu link untuk lomba itu banyak. Iya. Jadi artinya kita nggak ketinggalan. Selalu update terus. Itu yang kayaknya yang buat kita jadi semangat gitu. Teman-teman, tadi sudah kita lakukan observasi wawancara. Sekarang kita mau nge-review sarana dan prasarana yang ada di SD Susukan 7 Pagi. Seperti apa sarana dan prasarananya? Kita ikutin yuk. Nah, sini kita sama ibunya ya. Ini kalau boleh tahu ruangan apa, Bu? Ini ruang tamu. Oh, ruang tamu. Jadi kalau misalnya ada yang mau datang orang tua murid, ya, mau KJP ataupun dari tamu dari luar, silahkan ke sini. Ini ruang tamu. Nah, ini ruang operator. Iya. Ini ruang guru, ya. Kita di sini tulisannya itu seperti dengan ruang kelas. Di sini tulisannya nama-nama pahlawan. Oh, nama-nama. Jadi di ruang Ki Hajar Dewantoro, ruang Ahmad Dahlan, ruang Hasyim Asy'ari. Oh, itu Ya. biar siswanya juga tahu itu Mengenal apa. pahlawan. Iya, mengenal pahlawan. Nah, ini ruang guru. Ya, ini ruang guru. Iya, mana Ibu?
Kita jangan matiin semangat. Ini sudah dipersiapkan. Ini salah satu ruang. Sekaligus kalau misalnya kita ada rapat ya, rapat gugus kalau misalnya itu di sini. Fasilitasnya di situ ada pojok pustaka, Ada AC. ada Ini fokusnya mobile ya? Oke. Sip deh. ya. Kantinnya karena berhubung masalah detensi jadi kayak gini. Sekian wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD 07 Susukan Pagi. Ada kurang dari lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.